Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan seperti biasa Doni untuk memimpin doa untuk pagi hari ini. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, hendaknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Suara Ibu di situ putus-putus atau gimana? Jelas, Bu. Oh, jelas ya. Oke, nah tadi sholat subuh nggak di rumah? Pas bangun tidur? Sholat, Bu. Oh, sholat, Bu. Ada yang enggak, tapi malu ngakuin gitu kan. Kalau biasa kan dari sekarang, kalau misalkan bangun tidur itu bangunnya jam 5. Sholat subuh dulu. Kan banyak yang mau dilakukan di rumah ya. Nyapu rumah, kayak bantu orang tua ya kan. Ngerjain tugas. Oke. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita masuk tentang elastisitas, seperti biasa, Ananda siapkan alat tulis, buku tulis, LKPD yang sudah di-print, dibawa di dekat Ananda, supaya nanti pada saat kita pembelajaran sudah dimulai, tidak kerasa kusuk ke sana kemari mencari alamat. Disiapkan semuanya di sampingnya. Sudah? Masih ingat pembelajaran kita tentang kesetimbangan benda tegar dan dinamika rotasi? Bab 1 kemarin masih ingat? Masih ingat pembelajaran kita tentang kesetimbangan benda tegar dan dinamika rotasi? Apa yang pertama kita bahas? Momen gaya, Momen gaya, terus apa lagi? momen inersia, Momen inersia, apalagi Nuraini? ya. Torsi, Bu. Torsi, oke, torsi itu termasuk momen gaya. Bagus Nuraini, bagus Salwa. Yang lain, apalagi? Apalagi yang kita bahas tentang bab 1 kemarin? Yang lain, bersuara lah. Biar Ibu dengar, biar Ibu ingat nama-namanya. Mau dapat poin nggak? Nilai kuisnya alhamdulillah nih. Ayo, apalagi? Selain momen gaya, momen inersia, apalagi? Timbangan benda tegar, Bu. Keseimbangan benda tegar. Apa aja syaratnya, Yosia? Sigma Fx Sigma Fx sama dengan 0. sama dengan 0. Kemudian apalagi? Apalagi selain sigma Fx sama dengan 0? Sigma torsi sama dengan 0, Bu. Nah, sigma torsi sama dengan 0. Bagus, Sonya. Ada lagi? Ada lagi yang bisa menambahkan? Sigma Fy. Sigma Fy. Kenapa sigma Fy, Sonya? Sama dengan 0. Bagus. Dari kemarin titik berat, rumusnya apa aja? Ada yang bisa menambahkan? Titik berat ada yang bisa menambahkan rumusnya apa aja? Jangan senyum-senyum aja di Zoom. Aktif, biar kita ketemu di jalan nanti Ibu ingat. Kalau kamu senyum-senyum aja di Zoom, ngamek-ngamek aja, Ibu nggak bakalan ingat sama kamu nanti kita ketemu di sekolah. Ayo, apalagi? Titik berat apa rumusnya? Untuk satu X0 dimensi. sama dengan L1 kali X1 tambah L2 kali X2 per L1 tambah L2. Oke, bagus Adelia. Untuk 2 dimensi, rumusnya apa kemarin? Yang lain? 2 dimensi apa rumusnya? X0 sama dengan A1 kali X1 tambah A2 kali X2 per A1 tambah A2. Oke, bagus sekali. Nah, Ibu harap kalian bisa mengingat
materi tentang bab 1 ya, jangan dilupa-lupakan. Masa lalu tuh jangan dilupakan, dia harus menjadi pelajaran bagi kita karena itu akan dibahas terus-menerus. Oke, apalagi kalau udah milih teknik nanti. Nah, kita kan udah Ibu bagikan tuh video pembelajaran tentang elastisitas di YouTube. Ada yang udah menonton, ada juga yang belum. Ibu mau ngecek dulu tentang pengetahuan awal kalian mengenai elastisitas. Tapi sebelumnya hari ini kita mempelajari tentang elastisitas. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ananda bisa menentukan gaya tarik pada pegas atau gaya pada hukum Hooke. Yang kedua, Ananda juga bisa menentukan konstanta pengganti dari susunan seri maupun susunan paralel. Itu sudah Ibu jelaskan. Nanti kita kaitkan dengan percobaan kita hari ini. Sebelumnya linknya sudah disimpan di HP-nya. Link percobaannya. Link percobaannya sudah simpan di HP. Sudah, Bu. Oke. Sekarang tolong diperhatikan, tolong disimak video Ibu berikut ini. Ibu mau nggak ada yang nge-hide video? Semuanya dibuka kameranya, Ibu bisa melihat siapa yang meng-hide video dan siapa yang tidak. Oke, sekarang tolong diperhatikan video Ibu berikut ini. Silahkan ajukan apapun pertanyaannya yang ada di pikiran Ananda. Ya, tapi yang berhubungan tentang elastisitas pembelajaran kita hari ini. Kalau Bu, nanti kan ada video tentang mobil tuh. Mobilnya warna hitam, Bu. Jangan seperti itu. Tapi mengamati sesuai dengan pembelajaran kita hari ini ya, tentang elastisitas. Agak macet-macet, Bu. Iya ya, maklumin aja ya. Kalau nge-share video di Zoom memang seperti itu. Itu ada beberapa mobil yang melewati jalan yang jelek. Lihat goncangannya ada yang berbeda-beda. Ya. Oke, cukup. Dari video Ibu, apa yang bisa diamati? Raise hand. Ada yang bisa mengemukakan pendapatnya tentang video Ibu tersebut? Salwa, Bu. Salwa, silakan Salwa. Kan pada saat jalan yang lurus kan, Bu, per yang ada di ban mobil itu kan gak terguncang-guncang. Pada saat dia kena lubang, itu kayak gimana ya? Bermain dia pernya ya, bermain Iya, pernya. gitu. Oke, bagus. Bagus sekali pengamatannya. Ada lagi yang lain yang bisa mengemukakan pendapatnya? Apalagi? Biasanya tentang mobil tuh otomotif biasanya cowok-cowok yang lebih mengerti ya. Tapi di sini cowok-cowoknya pada pendiam semua. Oke, ada lagi yang bisa mengemukakan pendapatnya tentang video Ibu tadi? Ayo, ada lagi? Nggak ada, Salwa aja nih yang mengamati video Ibu tadi. Ada lagi? Masih, Bu. Ya, Yosia, silakan. Jadi kan, Bu, mobil tadi yang kayak S1, dia kalau jalannya agak rusak berlubang, dia pernya goyang-goyang gitu. Jadi setelah jalannya kembali, dia kembali seperti semula gitu. Kembali ke bentuk semula. Oke, bagus. Bagus sekali. Ada lagi? Ada nggak yang bisa melihat tadi perbedaan antara mobil yang satu dengan mobil yang lain? Perguncangannya bagaimana? Ada, Bu.
Oke, silakan. Siapa tadi yang cowok? Bima. Bima, oke, silakan Bima. Kalau per yang di mobil kecil tadi guncangannya agak keras, Bu. Oh, guncangannya agak keras kalau mobilnya kecil. Oke. Tapi kalau kayak 4x4 tadi, guncangannya nggak terlalu keras. Tidak gitu. terlalu keras. Oh, oke, bagus. Bagus sekali Bima. Ada lagi yang lain? Oh, Ibu baru mendengar suara Bima nih hari ini. Terima kasih Bima. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Olive mau coba, Bu. Olive mau coba, boleh dicoba-coba dulu ya, Bun. Silahkan. Nah, jadi kan setiap mobil yang masuk ke lubangnya yang lebih dalam, pernya lebih elastisitas. Ya. Kalau mobil yang mencari jalan yang tidak terlalu berlubang, pernya tidak terlalu bekerja. Oh gitu, atuh. Oh ya betul itu mah. Ya betul itu. Jadi kalau misalkan dia lewat jalan yang berlubang, pernya itu kan bergoyang-goyang ya, ada bertambah panjang dia. Kemudian kalau dia jalannya lebih lurus, pegasnya itu tidak terlalu bergoyang. Oke, betul sekali Olive. Terima kasih. Ada lagi kira-kira sebelum kita lanjut? Ada lagi kira-kira yang mau aja kayaknya, Bu. Oke, itu aja kayaknya ya. Oke, terima kasih Ananda yang sudah mengemukakan pendapatnya. Oke, nah benar ya, beberapa pendapat tentang video yang Ibu sebutkan, Ibu lihatkan tadi, itu Ananda sudah menyebutkan tentang pegas, ya kan? Kalau pegas itu berarti kalau dia tadi kembali ke bentuk semula, berarti pegas itu termasuk contoh dari apa? Elastisitas. Elastisitas. Contoh dari elastis. Oke, benar. Jadi kalau misalkan elastis itu adalah bendanya kembali ke bentuk semula setelah gayanya itu dihilangkan. Oke, tepat sekali. Nah, karena Ibu sudah memberikan video pembelajaran di YouTube dan sudah ada juga yang melihat, Ibu mau melihat seberapa jauhkah kamu memahami dari video Ibu tersebut. Nanti kalau misalkan pertanyaannya sudah muncul, silahkan di SS ya. Silahkan di SS, nanti kirim ke Ibu lewat WA. Oke? Nanti waktunya Ibu berikan 30 detik, 1 menit lah ya, 1 menit untuk menjawab 4 buah pertanyaan. Kalau bisa tidak usah bertanya ke temannya, jawab aja sesuai dengan apa yang kamu tahu. Ibu mau melihat seberapa paham kamu tentang video yang sudah Ibu berikannya. Oke, anak Ibu. Ya, anak-anak Ibu yang tersayang sekali. Nanti di capture ya kalau sudah muncul pertanyaannya. Baik, Bu. Oke, waktunya sudah habis untuk mengerjakan pollingnya. Silahkan Ananda untuk melihat dari hasil yang sudah Ananda berikan pada pollingnya. Kita bahas sama-sama. Oke, kalau yang salah nanti, lihatlah kalau salahnya di mana. Kalau yang benar, bagus kalau begitu. Berarti sudah memahami video Ibu. Sudah tampil hasilnya? Oke ya, kita bahas yang pertama. Jika gaya tarik pegas diperbesar 2 kali dari semula, maka pertambahan panjang akan menjadi titik-titik semula. Oke, ini udah banyak yang benar jawabannya. Benar jawabannya 2 kali semula. Karena gaya dengan pertambahan panjang itu berbanding lurus ya. Berbanding lurus, jadi kalau misalkan gayanya diperbesar, otomatis pertambahan panjangnya juga semakin besar. Jadi kalau gayanya itu diubah 2 kali, pertambahan panjangnya juga menjadi 2 kali semula.
Siapa yang benar? Raise hand. Siapa yang benar jawabannya? Raise hand. Oke, Bima betul. Ya, ada lagi yang lain? Oke, ada Nur Aini juga betul. Inayah betul. Adinda betul. Banyak nih yang benar seharusnya, karena 2 kali semula banyak jawabannya. Oke, Adelia benar juga. Oke, lanjut untuk nomor 2. Ciri-ciri dari susunan pegas paralel yang tepat adalah paralel. Oke, benar ya. Gaya masing-masing pegas berbeda. Oke, ini udah banyak yang benar. Bagus sekali. Ada yang jawab konstanta ya pegas sama loh ini. 1 orang. Oke, lanjut nomor 3. Ciri-ciri dari susunan pegas seri yang tepat adalah ciri-ciri dari susunan pegas seri. Kalau seri apa yang sama? Gayanya, Bu. Gayanya sama. Oke, betul. Berarti ini udah ada yang benar nih. Gaya pada masing-masing pegas sama. Kalau susunan seri, ciri-ciri yang pertama adalah gaya pada masing-masing pegas sama. Pertambahan panjangnya bagaimana? Berbeda. Oke, berbeda. Pertanyaan terakhir. Oh, ini masih ada juga yang ragu nih. Gaya tarik pada pegas termasuk besaran. Nah, kalau gaya itu termasuk besaran apa? Vektor atau skalar? Gaya termasuk besaran vektor atau skalar? Vektor, Bu. Vektor, benar. Jadi, kalau gaya itu termasuk besaran vektor. Oke, terima kasih sudah menjawab pertanyaan Ibu tentang elastisitas. Kemudian, kita akan kerja kelompok sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu bagikan. LKPD-nya tolong disiapkan dulu sebelum kita kerja kelompok. Terima kasih Ananda yang sudah memprint LKPD-nya. Kalau yang belum, silakan buka di handphonenya, kemudian disalin di buku latihan atau di catatannya. Oke, sebelum kita mulai, Ibu akan menginstruksikan cara percobaan kita virtual hari ini. Jadi Ananda bisa nge-share screen nanti pada saat di break room. Itu kan sudah kita lakukan minggu lalu tuh tentang share screen. Jadi pada saat break room kelompok, itu bisa di-share screen-kan cara praktikumnya. Share screen-nya 1 orang aja, yang melakukan 1 orang aja. Yang lainnya ikut memperhatikan dan ikut menghitung. Di HP bisa dilihat tuh ya. Bisa, Bu. Oke. Ibu share. Ini kalau di handphone ya. Oke, tampilannya kan seperti ini. Kalian klik yang garis, ada berapa garis ya? Ada 3. Kemudian tampil gambar seperti ini. Yang pertama kan tipe kalian ganti dulu yang pertama gaya gravitasinya dengan angka 10. Ya, dengan angka 10 ganti. Kemudian pilih tipe pegasnya yang 1, kemudian pilih jumlah pegasnya yang 2. Oke, yang 2 udah. Kemudian kemarin Nur Aini sudah mencoba virtual lab-nya. Katanya konstanta pegasnya itu tidak bisa diubah, Bu. Caranya itu adalah dengan menghapus cepat dan mengganti cepat angkanya. Misalkan ini udah 200 nih, hapus cepat, ganti cepat 400. Tuh, misalnya 500 Ibu ganti tuh ya. Tuh, dia bisa berubah sendiri. Jadi harus cepat mainnya. Harus cepat hapus, cepat ganti angkanya. Tuh. Ya, harus cepat diganti angkanya. Oke, kemudian nanti ikutkan cara kerja dari LKPD-nya. Yang sudah membaca LKPD-nya ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang ragu? Ada yang ragu? Tidak? Ada yang mau bertanya kira-kira? Oke, nanti Ibu buatkan break room-nya. Itu akan Ibu berikan 18 room. Jadi caranya adalah 1 sampai 9 itu untuk room IPA 1, 10 sampai 18 itu untuk room MIPA 2. Jadi berarti room 10 itu untuk kelompok 1 kelas IPA 2 sampai seterusnya. Ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan anak ibu? Jangan mengemat-ngemat juga. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Kalau tidak ada berarti sudah jelas ya. Silakan masuk ke ruangnya masing-masing. Bu. Ya. Suci, kelompok Suci nggak ada dong, Bu. Orangnya pada nggak masuk Zoom. Oh, Suci nggak ada ya? Suci masuk kelompok siapa yang bertiga tadi? Natasha, Red, sama Tate ya. Kelompok Cindy Agnatasha. Cindy Kelompok kelompok berapa sama... Cindy? Kelompok 3, Bu. Oke, masuk ke ruangan 3 berarti ya, Suci. Ya, Bu. Kasih, Bu. Oke, silakan masuk ke ruangnya masing-masing. Oke, ini bentuknya. Oke, lakukan sesuai dengan instruksi. Langkah pertama apa? Pertama buat 10. Buat 10 dulu. Yang mananya, Bu? Pegas. Di atas kali, Bi. Iya. Ya itu. Oke. Apalagi selanjutnya? Di bawahnya ubah angka 2. Ini. Yang satu. Iya, ubah ke 2. Angka 2. Udah. Yang pegas satu tuh 200 tadi kan, Bu? Iya, 200. Baca aja instruksi LKS itu semua udah ada. Tuh masanya berapa, Don? 20. Taufik jangan kemana-mana ya, Taufik. Tetap di kelompok ini. Ya, Bu. Tolong jaga Taufik tuh ya. Sudah mulai praktikumnya? Bentar ya, 20 ya. Jumlah pegasnya 2, 3. Satu hanya satu. Tengok paling atas. Ini kan jumlah pegasnya jumlah pegas paralelnya kan 3 nih, Ai. Iya, tapi jumlah pegas dari 1. Oh. Kan? 200, 400, 600, 220. Oh, untuk ini pegas yang terakhir nih? Iya, Bu. Iya, Bu. Jumlah pegasnya berapa di LKPD? 4. Ya. Ini ganti ID, 4 ID. Oh, 3 paralelnya ya? 1 apa seri? Oke, betul. Iya, seri. Oke, betul. Ai, oh ya. Ke atasan lagi, Ai. Ini. Nanti kalau misalnya apa aja, scroll. Bilangnya. Teman-teman. Mari kita coba. Bekas. Apa Doni? Doni panggil Ibu? Enggak. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nah, Ibu, itu rumusnya yang ini kan, Bu? Tunggu, Bu. Yang ini kan, Bu? Iya, untuk mencari delta X rumus yang itu. Terus. Kalau rumus F, itu M kali G. Pakai gaya berat kita. M kali G. Kalau susunan seri bagaimana? Kalau susunan seri, K-nya yang kita tulis yang mana? K yang sudah kita tentukan atau bagaimana? Kalau susunan seri, K yang digunakan yang mana?
Udah sampai susunan seri belum ya? Masih yang pertama? Oh, belum. Bu. Apa yang ragu? Ada yang Ininya ragu? tadi, Bu. Oh, okay. Tunggu, Bu. Pertambahan panjangnya itu, Bu. Ya, pertambahan yang panjang. Mana, Bu? Rumusnya betul, gunakan rumus yang ini. F sama dengan K kali delta X. F-nya kita gunakan M kali G. Berarti 20 kali 10. Betul. 200. Karena percobaan pertama itu masih satu-satu tugas, belum disusun. Jadi cari masing-masing delta X-nya. Ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Bisa dijelaskan, Bu, cara mencari delta X-nya? Nah, delta X, kalau F sama dengan K kali delta X, berarti delta X sama dengan? Apa rumusnya? Kalau F sama dengan K kali delta X, berarti delta X sama dengan? F sama dengan K kali delta X nih. Berarti delta X sama dengan? Doni. Silentnya tuh dinonaktifkan dulu baru ngomong. Per K. Ya, F per K. Berarti untuk mencari delta X-nya sama dengan F per K. F-nya dapat dari mana tadi? Dari M kali G. M kali G. Oke, delta 200. X. 200 per K-nya berapa untuk tugas pertama? Yang ini, Bu, 200. Iya, yang 200 kan. Untuk yang pertama kan K-nya 200. Berarti 1. 1. Berarti pertambahan panjangnya 1 meter. Berarti dicari lagi, Bu, yang pegas 2-nya. Pegas 2-nya dicari lagi. Berarti 2. Kalau yang kedua pegasnya berapa pertambahan panjangnya? Oke, bentar ya. Aduh, lemotnya. Ayo, pasti bisa. Yang ke-4. Nah. Tak mau, nah. Penting, Ra. Cepat hapusnya, cepat tulis. Tak bisa, Bu. Nggak bisa juga? Nggak bisa, Bu. Cepat hapus, cepat tulis. Karena ngelek-ngelek deh mungkin. Apa aja, stop share aja, Ibu bantu. Oke, Bu. Itu untuk yang terakhir. Iya, Bu. Susunan campuran, Bu. Tadi ada juga, Lora. Yang enggak, itu udah ada. Udah ngapain? Udah. Banyak lagi. Bilang mama. Yang terakhir ya? Iya, Bu. Yang pertama berapa? Yang paralel? Yang 200, Bu. Yang kedua?
Yang kedua 400. Yang ketiga 6. Yang ketiga 600. Iya, Bu. Inilah nggak mau dia. Oke. Yang seri? Yang serinya 600 juga, Bu. Masih bergerak ya, tunggu sampai dia diam. Masanya nggak langsung ditukar, Bu? Oh iya, masanya. Ibu pun yang buat lupa pula ini. Oke, udah diam tuh. Berarti datanya udah akurat. Silahkan dicatat. Kenapa kaki Diko? Ibu cari rumusnya tuh yang di video Ibu itu, Bu. Iya. Cari F-nya pakai rumus yang kayak video Ibu. Pakai M kali G. Oke, Bu. Udah selesai dicatat? Udah, Bu. Oke. Silakan lanjutkan lagi ya. Waktu kita sedikit lagi. Oke, Bu. Habis bensin. Ada berkuah. Berkuah ada? Bata berkuah. Oh, congki ya? Iya. Ya. Ibu. Apa Salwa? Yosi nih, Bu. Yosi. Apa Yosi? Ini, Bu. Kan kami udah nyari kan, Bu. Kayak yang Ibu bilang. Ibu pin kan dulu kecil. Ini, Bu. Apa tuh? Ini harus cari satu-satu kan, Bu. Yang nomor 1 ya? Iya, Bu. Iya, nomor 1 kan dia ada 2 pegas tuh. Iya, lupa Ibu tuh yang untuk nomor 1. Dibagi 2 apanya, barisnya. Iya, dia ada 2 nanti dapatnya tuh, pertambahan panjangnya. Sama Olive jadi sama semua nih, Bu. Apa? Iya, Bu. Sama semua dapatnya. Kan Kalau gaya dibagi. susunan seri udah dicari tuh, susunan seri, konstanta penggantinya. Hah? Konstanta pengganti serinya udah dicari. Konstanta pengganti. Nah, udah dicari. Kalau seri gunakan rumus apa? Satu per KF itu, Bu. Udah dicari pakai itu, K-nya. Alun lah. Alun lai. Kalau seri kan ada aturannya. Kalau seri kan ada aturannya untuk mencari K-nya. Cari K-nya dulu. Baru masukkan ke rumus. Jangan dicari semuanya satu-satu. Kalau seri, paralel, itu 1 cuma jawabannya. Untuk panjang 1 cuma jawabannya. Tapi kalau yang nomor 1, itu emang 2 jawabannya. Kalau selebihnya, 1 cuma jawaban panjangnya. Karena konstanta penggantinya dicari dulu. Kalau dia seri bagaimana? Kalau dia paralel bagaimana? Dicari dia. 1 cuma jawabannya. Oke. Olive, Ibu ngeliat hidung Olive aja nih, Liv. Udah ngerti? Udah, Bu. Oke. Bisa Ibu tinggal? Bisa, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Nanti kalau ada ngundang Ibu lagi. Oke. Hah? Berkelompok-kelompok. Pakai room. Guru kami tidak ada inisiatifnya sama sekali ya. Ini dapatnya.
Ibu. Yang mau ditanyakan? Ini Bu, nanti yang untuk menjawab yang panjang delta X-nya ini digabung Bu. Oh ya, dia ada dua ya. Untuk nomor 1 itu panjangnya itu ada 2. Karena dia kan ada 2 pegas. Tidak disusun seri, tidak disusun paralel. Untuk nomor 1 itu panjangnya ada 2. Oh, berarti nggak ditambah gitu ya Bu? Enggak. Yang selebihnya itu panjangnya cuma ada 1 ya. Yang mana aja Pak yang nggak digabung Bu? Yang nggak digabung itu cuma nomor 1 aja. Selebihnya itu ada 1. Oh iya, ini dia. Karena dia kan berbeda-beda. Kalau susunan seri K-nya berapa? Rumus K-nya apa untuk susunan seri? Susunan seri, rumus K-nya apa? Susunan seri apa? Untuk mencari konstanta pengganti, susunan seri apa? Ayo. Susunan seri apa rumusnya untuk konstanta penggantinya? Halo? Taufik, apa Taufik? Rumus susunan seri? Yang F per K tuh, Bu. Susunan seri. Konstanta pengganti susunan seri. Satu per... tuh ada tuh. Susunan seri. Iya, 1 per K1 tambah 1 per K2. Ya itu. Coba dilihat tabel data kalian. Untuk susunan seri. K1 berapa nilai konstantanya? 200. Berarti 1 per 200 ditambah K2-nya berapa? 400. Berarti 1 per 200 tambah 1 per 400. Silakan dicari nilai K-nya. Diselesaikan dulu rangkaiannya, baru masukkan ke rumus. Ngerti maksud Ibu? Kurang, Bu. Coba di stop share dulu, Evi. Aku contohkan 1 untuk rangkaian seri. Oke, kalau untuk susunan seri, itu kan berarti ada 2 pegasnya tuh, contoh Ibu kan. K1 nilainya 200, K2 nilainya 400. Untuk mencari F-nya kan udah langsung M kali G. Berarti 20 kali 10, udah dapatlah 200 kalau dalam rumusnya, ya kan? Kalau untuk mencari delta X itu kan rumusnya F per K. Ya, K-nya di sini bukan kalian masukkan masing-masing 200 sama 400, tapi K-nya di sini kalian masukkan K untuk yang seri. K seri rumusnya 1 per KS tambah sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Berarti 1 per 200 tambah 1 per 400. Sama kan penyebutnya? Berapa tuh? 400 bagi 2 tambah 1. Berarti 3 per 400. Balikkan, berarti KS per 1 sama dengan 400 per 3. Berarti nilai KS-nya sama dengan 400 per 3. Baru masukkan ke sini. F-nya udah dapat 200. 200 per 400 per 3. Berarti 200 kali 3 per 400. Coret. Dapat tuh? 2. Berarti dapatnya 3 per 2. Dapatlah 1,5 meter. Ya, bukan masing-masing dimasukkan K-nya, tapi dicari dulu kalau susunan seri konstanta penggantinya berapa. Kalau untuk paralel konstanta penggantinya berapa. Dilihat polanya. Oke? Perlu di-capture, silakan capture. Sudah, Bu. Udah. Masih dia. Kalau misalnya yang ini tadi rumusnya kan beda lagi kan. Kalau kita balikkan ini 200 bagi 201. 200 bagi 400 kan?
0,5. 0,5 tambah 1 tadi kan. 1,5, 3,5. Berarti ini rumusnya yang tadi tuh. Rumus yang tadi tuh 1 per KF, 1 per KS sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 kan. Tapi hasilnya yang 1,33 tadi kan sedikit kan. Nah, itu beda tuh rumusnya. Kayak mana tuh? Kalau yang ini campuran. Atau kita buat aja langsung apanya, gambarnya. Ada yang boleh tanyakan? Silakan bertanya. Tanyakan, weh. Ada, Bu. Banyak, Bu. Oh iya, geri itu. Apa aja? Bu. Tanyakan ini sudah bicaranya, Bu. Silakan. Do you want to ask something to me? So tell me what your question. Asik lole. Ayo apa? Ibu kalau misal bukan ada. Ada. Ibu mau tanya kan. Itu pegasnya, satu pegas tuh ada 2 pegas gitu ya, Bu. Ada 2 konstanta, berarti ada 2 pegas itu. Itu ditambahin gitu, Bu, untuk masukin ke rumusnya gitu. Oke, untuk nomor 1 itu memang ada 2 panjang karena pegasnya tidak disusun seri maupun tidak disusun paralel. Nah, untuk nomor 2, 3 dan juga 4 sampai ke susunan campuran itu panjangnya cuma 1 aja, nggak 2 dia. Iya. Dah, pergi. Rumusnya itu berbeda-beda tuh ya, Bu? Oh, rumusnya. Kalau susunan seri, kalian cari dulu konstanta penggantinya di susunan seri. Kalian cari dulu konstanta pengganti untuk susunan serinya. Kalau susunan seri kan ada K-nya 200 sama 400. Nah, kalian cari dulu K-nya. Berarti 1 per 200 tambah 1 per 400. Udah dapat hasil K-nya. Berapa dapat K-nya? Tadi berapa nih? 133,3. Biar aja pecahan dulu. Biar aja pecahan. Nggak apa-apa. Pecahan dulu. 3 per 400. 400 kan? per 3 atau 3 per 400 per 3, Bu. 400 per 3. 400 per 3. 400 per 3. Oke. Ya, dibalikkan lupa. Berarti KS-nya 400 per 3. Baru masukkan ke rumus yang delta X sama dengan F per K. F-nya berarti 200. K-nya berarti masukkan 400 per 3. Oke, gimana matematika? Matematikanya tuh. Delta X berarti delta X sama dengan 200 per 400 per 3. Oke. Nah, kayak gimana dalam matematika, kayak gimana menyelesaikan kalau hitungan seperti itu? 400. Jadi, ayo muncul sini. Berarti 200 per 400 per 3. Berarti 200 kali. Kalau diubah kali gimana pecahan? Kalau diubah kali gimana? 200 kali 3. Iya, betul. Berarti 200 kali 3 per 100. Per 400. Coret 200 sama 400 ya. O-nya ini masih share screen ya? Ya, 0,66 ya. Masa iya? 200 kali 3 per 400. Jadi 200 per 3 kali 400 kan, Bu? Iya, 200 kali 3 per 400. Berapa dia? 400. 200 kali 3. 400 ya? Iya kan? Coba. 200 kali 3, 600. 600 per 400. Berarti sama-sama 3 per 1,5 ini. 1,5 betul itu. Iya ya. 1,5. Yang 2 itu dari mana, Bu? Apa? Enggak ya. 600 per 400. Iya, 3,2. Sama.
Kenapa hasilnya 3,5? Itu kan sesuai aplikasi. Gak apa-apa, kalian hitungnya sesuai rumus aja. Itu tadi bingung. Gak apa-apa, dibandingin aja nanti pas presentasi. Nah, lanjutkan lagi. Kalau paralel berapa delta X-nya dicari. Itu kan masih sesuai aplikasi tuh. Cari sesuai dengan rumus lagi. Oke. Oke? Oke, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Nanti aja lah di rumah. Berarti tadi itu makin panjang. Makin Mas. Aduh. Kami udah siap, Bu. Tinggal buat kesimpulan aja lagi. Oke. Silakan lanjutkan. Apa kesimpulannya yang bisa diambil? Tadi baru satu dapat alasan kesimpulannya, Bu. Nah, apa tuh? Semakin besar gaya yang ditimbulkan, semakin panjang pula peregangan pegas yang dihasilkan. Oke. Si Dewifta udah capek deh tuh. Ya, Bu. Tadi kami rencana buat kesimpulan. Kesimpulannya kami capek. Kesimpulannya kami capek gitu. Oke lah. Bentar lagi kita selesaikan ya. Tunggu teman-teman yang lain dulu. Udah habis nih. Lanjutkan lagi. Tidak usah malu, tidak usah ragu. Rumus apanya, Bu? Kalau gayanya tuh semuanya sama tuh, Bu. Hasil dari rumusnya, Bu. Iya, gaya kan M kali G semua. Masanya Ibu tetapkan aja 20 kilo semuanya. Ibu mau tahu dong, mau lihat ini untuk konstanta untuk delta X susunan seri. Susunan seri. Pegas 1 200, pegas 2 400. Yang rumusnya, Bu? Delta X. Yang panjang rumusnya, Bu? Delta X hasilnya berapa untuk susunan seri? Kalau dalam aplikasi 3,5. Yang kalian dapatkan? 1,5. Oke, betul. 1 aja dapat ya, nggak 2 kan hasilnya? 1, Bu. Ini, Bu. Oke. Untuk mencari konstantanya, kalian menggunakan angka apa? Konstanta. Ya, untuk mencari K-nya. Ditambah, Bu. Tergantung susunan. Tergantung susunan. Kalau yang susunan seri? Kalau susunan seri, yang pakai 1 per K gitu. Ya, 1 per K sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Oke, good. Silakan lanjutkan. Oke, waktu diskusinya Ibu batasi karena terlalu lama. Ini waktunya udah 30 menit, udah 1 jam malah. Jadi silakan hasil diskusinya di foto. Kemudian nanti yang mau mempresentasikan hasil diskusinya raise hand. Nanti silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Kemudian nanti LKPD-nya di-input di Google Classroom. Silakan difoto dulu hasil diskusinya. Satu kelompok untuk 11 MIPA 1 dan satu kelompok untuk 11 MIPA 2. Sudah difoto hasil diskusinya? Bentar, Bu. Yosia, kenapa Yosia? Tapi yang mau presentasi raise hand, Bu. Raise hand. Yosia udah raise hand duluan. Ya. Pakai hitungan lah dulu ya, biar bisa rebut-rebutan, biar dapat feel-nya. Udah nyuri start duluan.
Sudah selesai dipoto? Ibu yang difoto tabel pengamatannya aja kan, Bu? Iya, tabel pengamatan aja sama kesimpulan. Oke, Bu. Oke, silakan untuk 11 MIPA 1. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Yosia, silakan Yosia. Di share screen. Enggak, Bu. Ada, Bu. Ibu. Silakan di Zoom. Oke, silakan dijelaskan. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Kami dari kelompok 5. Saya sebagai Yosia Valerina Matupang dari kelas 11 MIPA 1 dan teman-teman saya yaitu Olive, Arfadita, dan tadi ada beberapa kelas MIPA 2 yang masuk yaitu Farida Hanum sama Artika Sari Devi. Nah, kali ini kita belajar tentang susunan pegas. Dan tadi di LKS Ibu udah terdapat tipe pegas. Ada 4 tipe pegas yaitu pegas, susunan seri, susunan paralel, serta susunan campuran. Di tipe pegas pertama, konstanta pegasnya 200. Di pegas keduanya 400. Lalu di aplikasi dapat panjangnya di pegas pertama 2 meter, pegas kedua 1,5 meter. Di aplikasi dapat gaya pegas pertama 200 dan pegas kedua juga 200. Lalu di susunan seri, konstanta pegas pertamanya 200 Newton per meter, konstanta pegas keduanya 400 Newton per meter. Lalu di aplikasi dapat panjangnya 3,5 meter, gayanya 200 Newton. Sebentar, Bu. Di tipe pegas ketiga yaitu susunan paralel, pegas pertamanya 200 Newton per meter, pegas keduanya 400 Newton per meter. Dapat aplikasi panjangnya 1,33 meter, serta gayanya 200 Newton. Di tipe pegas susunan campuran, pegas pertama 200 Newton per meter, pegas kedua 400 Newton per meter, pegas ketiga 600 Newton per meter, pegas keempat 600 Newton per meter. Dapat panjang di aplikasinya yaitu 2,5 meter, serta gayanya 200 Newton. Nah, di LKS ini kita diajarkan untuk mencari bagaimanakah jika panjang menggunakan rumus. Setelah kelompok kami mencari, hasil diskusi pegas pertama yaitu 1 meter, lalu pegas keduanya 0,5 meter. Gayanya 200 Newton. Yang kita ketahui bahwa mencari gaya, bahwa susunan pegas rumus utamanya F sama dengan konstanta dikali delta X. Nah, karena gayanya bekerja pada berat, maka M dikali G, 20 dikali 10, maka dapat gayanya 200 Newton. Sedangkan mencari panjangnya, delta X sama dengan F per konstanta pegas. Lalu delta X
pegas pertama 200 dibagi 200, maka dapat hasilnya 1. Pegas kedua 200 dibagi 400, maka dapatnya 0,5. Pada tipe pegas susunan seri, kita ketahui bahwa di susunan seri, cara mencari konstanta pegas totalnya 1/Ks sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2. Maka 1/Ks sama dengan 1/200 ditambah 1/400. 1/Ks sama dengan 3/400. Maka dapat Ks-nya 133,3. Oleh sebab itu, dapat delta X-nya 1,5 karena F dibagi 133 tadi, 200 dibagi 133 dapatnya 1,5. Lalu pada tipe pegas susunan paralel, kita ketahui bahwa di susunan paralel yang sama itu sebentar ya. Yang sama pertambahan panjangnya, gayanya yang berbeda. Oleh sebab itu cara mencari konstanta paralelnya K1 ditambah K2. Maka konstanta paralel totalnya 200 ditambah 400. Maka dapatnya 600. Oleh sebab itu, delta X-nya sama dengan 200 dibagi 600. Dapatnya 0,3. Pada susunan campuran, terdapat 3 pegas yang menyatu menjadi 3 pegas paralel, 1. Lalu pertama-tama kita cari dulu konstanta total paralelnya. K1 ditambah K2 ditambah K3. 200 ditambah 400 ditambah 600. Maka hasil konstanta totalnya 1.200. Nah, 1.200 tadi dicari lagi oleh paralel serinya. 1/Ks sama dengan 1/1200 ditambah 1/600. Maka dapat konstanta totalnya 400. Suara Yosi masih kedengeran, Bu? Masih. Lanjutkan. Maka 1.200 disamakan dulu penyebutnya. Dapat 3/1.200, maka konstanta totalnya 400. 200/400 dapat delta X-nya 0,5. Oleh sebab itu, hasilnya 0,5. Nah, kelompok kami menyimpulkan bahwa aplikasi tidak selalu benar. Lalu, benar. Terus? Kesimpulan kami dapatkan, aplikasi tidak selalu benar. Dan di pelajaran kita kali ini, kita dapat mengetahui cara mencari susunan paralel, susunan campuran, serta bisa ditambahin oleh teman saya yaitu Olive. Silakan Olive.
Alifnya ada nggak, Bu? Ada dia nih. Alif. Ngehang deh, nge-lag deh. Nge-lag dia, Bu. Ditutup aja Yosia. Boleh di stop share aja. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati Ibu dan teman-teman sekalian, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok Yosia. Boleh beri tepuk tangan untuk kelompok Yosia. Penampilan yang sangat luar biasa dan kepercayaan diri yang tinggi dari Yosia dan teman-teman. Oke, untuk yang lain, karena waktu kita terbatas ya, jadi 11 MIPA 2 ada yang mau mempresentasikan kira-kira? 11 MIPA 2, ada yang mau mempresentasikan? Tidak ada? Oh, nggak ada ya, oke. Kira-kira ada jawaban yang berbeda nggak dari yang dipresentasikan dengan teman-teman ya? Ada, Bu. Oke, ada. Adelia, silakan di-share bagian mana yang berbeda? Tunggu tadi. Cuman satu sih, Bu. Bagian pegas, Bu. Oh, boleh. Silakan. Tunggu, Bu. Join WA dulu. Bagian yang mana yang tidak sama? Bagian pegas, Bu. Kalau orangnya kan tadi ada 1,5 kalau nggak salah sama 0,5. Yang bagian panjang rumusnya. Kalau kami buat 3 meter, Bu. Kenapa 3 meter? Karena kan tadi di sini konstanta pegasnya itu ditambah jadi tunggu bentar, Bu. Tadi kami buat gini, Bu. Konstanta pegas itu 200 ditambah 400 kan, Bu. Jadi 600. Terus jadi gayanya itu sama dengan 200 sama dengan 600 delta X. Jadi 200 per 400 itu per 600 itu dijadikan payah jelas bentar, Bu. Tunggu bentar, Bu. Kayet nggak tuh kayet?
Ayo Adel, apa Adel? Bu, ini Bu. Foto, biar jelas. Ada tadi nanya-nanya gini. Iya. Nah, tunggu. Lagi lari. Kami kayak gini, Bu. Kan F-nya sama dengan 200 karena 20 dikali 10 kan, Bu. Massa kali G. Gravitasi. Jadi sama dengan 200. Delta X-nya ini kan belum, delta X ini dari konstanta pegas 1 ditambah konstanta pegas 2 jadi 600. Jadi 200 ditambah 200 tambah 400 sama dengan 600. Delta X-nya kita pindahkan ke kiri sama dengan jadi 600 per 200 sama dengan 3 meter. Itu kami hasilnya, Bu. Yosi boleh jawab, Bu? Boleh. Ayo, matematikanya tuh ada yang kurang tepat. Jadi kan Adel di P pertama dia nggak ada ketentuan untuk konstantanya ditambah, maka hasilnya 1-1. Maka dari pegas pertama dapat panjangnya 1 meter, dari pegas kedua 0,5 meter. Itu, Bu. Ada yang bisa menambahkan lagi? Bagus, Yosia jawabannya. Ada yang bisa membantu lagi? Kira-kira ada yang bisa membantu lagi? Cindy, Bu. Oke, silakan Cindy. Jadi Del, kan tadi itu yang pegas pertama konstanta pegasnya 200. Terus dapat hasilnya 1 itu karena dari F-nya itu dibagi sama konstanta pegas. Berarti 200 dibagi 200 dapat hasilnya 1. Sementara untuk pegas kedua, konstanta pegasnya diketahui 400. Gayanya diketahui 200. Jadi 400 dibagi 200 dapat hasilnya 0,5. Berarti hasilnya itu tidak ditambah atau dikali gitu kan? Cindy sama Yosi? Enggak, Del. Oke. Hasilnya tetap masing-masing gitu. Oke ya, untuk nomor 1 itu tidak disebutkan dia susunan seri maupun susunan paralel. Dia itu hanya terdiri 2 pegas yang digantungi dengan massa yang sama, tetapi dengan K yang berbeda. Ya, jadi itu yang untuk membedakan mana yang lebih elastis dan mana yang tidak elastis. Kira-kira mana yang lebih elastis tuh antara pegas pertama dengan pegas kedua? Mana yang lebih elastis? Konstanta yang besar atau konstanta yang lebih kecil? Konstanta yang lebih kecil, Anda, Bu. Udah dicoba tadi. Mana yang lebih elastis? Konstanta yang lebih besar atau konstanta yang lebih kecil? Yang lebih besar, nak, Bu. Nah, yang lebih besar, nak, Bu. Ya. Konstanta yang memiliki nilai yang lebih besar atau yang lebih elastis? Yang mana? Yang mana? Elastis, pegas yang lebih besar konstantanya atau pegas yang lebih kecil konstantanya? Ada dilihat tadi pergerakannya. Yang pakai laptop jelas tuh kelihatan tuh. Yang mana yang lebih elastis? Ah, yang mana yang lebih elastis? Konstanta lebih besar atau lebih kecil? Yang besar kayaknya, Bu. Yang lebih besar lebih elastis? Iya. Udah dicoba lagi? Hah? Udah dicoba lagi? Kalau konstantanya semakin besar, dia itu kan semakin tebal. Semakin tebal pegasnya. Yang kecil berarti yang... yang kecil. Iya, betul. Yang kecil. Jadi semakin kecil konstantanya, semakin elastis dia. Ya, semakin banyak pertambahan panjangnya. Ya, makanya Ibu variasikan dia menjadi ada 2 pegas. Paham ya? Oke. Kita cukupkan untuk mempresentasikannya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan. Ibu mau 11 MIPA 2 lah yang berbicara lagi nih. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Atau memang pendiam kali ya 11 MIPA 2 ini? Atau memang benar-benar nggak tahu? Nggak bisa membedakan. Ada yang bisa menambahkan kesimpulan kita hari ini? Kalau kesimpulan yang tadi cocok nggak, Bu? Apa tuh? Coba sebutkan. Yang
Kesimpulannya adalah semakin besar gaya yang bekerja pada pegas, semakin besar pertambahan panjang pada pegas tersebut. Oke, betul. Boleh. Tepat sekali, Adel. Yang lain dulu, Del. Adel, yang lain dulu, Del. Oke, yang lain. Silakan, ada yang mau menyimpulkan lagi? Halo, Bu. Sri Kartika mau ngomong. Tunggu bentar. Ibu mau lihat, mau mendengar suara 11.2 dulu. Silakan, Sri Kartika. Jika gaya tarik tidak melampaui batas elastis pegas, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus. Oke, betul. Jika elastisitas tidak melampaui dari batas elastisitasnya, maka gaya tariknya berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Oke, bagus sekali Sri Kartika. Ada yang lagi bisa menambahkan? Ada yang mau menambahkan lagi? Ada yang mau menambahkan lagi? Salwa, silakan. Untuk mencari gaya pegas, rumusnya adalah konstanta pegas dikali dengan pertambahan panjang. Apa? Tolong ulangi, Salwa. Untuk mencari rumus gaya pegas, itu konstanta pegas dikali dengan pertambahan panjang. Oke, betul. Tepat sekali. Oke, ada yang lagi yang mau menambahkan kesimpulan kita hari ini? Ibu ini bisa, Bu. Ya, silakan Aini. Oh, Aini dia ngambek gara-gara kemarin ditahan terus ngomong. Silakan Aini. Jadi dari delta X bisa kita turunkan rumusnya menjadi untuk pegas seri delta X-nya bisa kita turunkan rumusnya menjadi F per KS sama dengan F per K1 tambah F per K2 karena untuk gaya pegas seri gayanya sama, maka kita coret F-nya menjadi 1 per KS sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Oke, betul. Untuk yang paralel ada yang bisa menambahkan? Untuk yang paralel ada yang bisa menambahkan konstantanya apa? Ya sih, Bu. Silakan, Yus ya. Di paralel konstantanya ditambah K2 karena dia delta X-nya yang sama, yang berbeda. Oke, betul sekali. Terima kasih, Yosia. Terima kasih Ananda yang sudah mau berbicara hari ini. Semoga minggu depan itu bertambah-tambah lagi yang mau berbicara ya. Jangan itu juga orangnya lagi. Oke, yang bisa Ananda simpulkan hari ini adalah di mana gaya tarik itu berbanding lurus dengan pertambahan panjang, sesuai dengan yang sudah disebutkan tadi. Kemudian untuk mencari konstanta pegasnya untuk seri, 1 per KS sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Kalau paralel, KP sama dengan K1 tambah K2. Adel, tolonglah jangan membuyarkan konsentrasi, Bu Del. Batu, ayo. Oke, udah ya. Kemudian kalau misalkan dia itu konstantanya semakin kecil, maka dia semakin besar pertambahan panjangnya ya. Kemudian kalau dia konstantanya lebih besar, maka elastisitasnya berkurang. Terima kasih Ananda yang sudah berbicara hari ini. Ibu sangat mengapresiasi pembelajarannya yang bisa Ibu petik ya tentang pembelajaran kita selama ini. Ternyata masih banyak yang belum melihat video Ibu. Sehingga pada saat Ibu mengajarkan atau mendiskusikan sesuatu, kalian menjadi nggak nyambung. Nggak nyambung apa yang Ibu maksud dengan video yang sudah Ibu jelaskan. Padahal sebelumnya videonya itu membantu kalian pada saat berdiskusi seperti ini. Ya nggak terbantu kan kalau misalkan udah melihat video Ibu dengan percobaan kita hari ini. Makanya Ibu share videonya terlebih dahulu, baru diskusinya hari ini. Jadi Ananda walaupun kita tatap muka nanti, Ibu bakal nge-share videonya juga. Jadi dipelajari dulu, sehingga kita di kelas nyambung ngomongnya. Ya kalau nggak dinonton, kalian nggak bakalan ngerti apa yang Ibu sampaikan. Karena basicnya kalian belum dapat. Oke, anak-anak Ibu yang tersayang. Nah, yuk dibuka kameranya dulu semuanya. Ibu mau capture. Ngemat lah, ngemat. Iya ya, Sonya ya. Aduh, Sonya. Oke, silakan diaktifkan kameranya. Terima kasih Ananda yang sudah bergabung hari ini. Sudah hampir 1,5 jam gitu ya, berzoom. Oke, terima kasih. Minggu depan kita udah mulai tatap muka ya. Materinya tetap elastisitas, tapi tentang tegangan, regangan, maupun
modulus elastisitas. Atau bisa jadi besok minggu depan kita ulangan. Persiapkan dirinya tentang bab 1, tentang keseimbangan benda tegar, materinya dari momen gaya sampai ke titik berat 2 dimensi. Persiapkan dirinya, oke? Terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.